Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan review kami, yaitu review artikel yang berjudul Internet of Things Based Solution for Transport Network Vulnerability Assessment in Intelligent Transportation System. Sebelum langkah lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Satria dengan notar 23011017. Saya Reza Kristan lagi dengan notar 23011022. Saya Agun Nugroho dengan notar 23011001. Baik, ada identitas artikel di mana yang berjudul Internet of Things Based Solution for Transport Network Vulnerability Assessment in Intelligent Transportation System yang ditulis oleh Wei Liu, Yang Tang, Fei Yang, Chen Nanzhang, Dun Zhao, dan Guang Jun Kim yang dipublish atau diupload di jurnal Computers Material and Continuum volume ke-65 nomor ketiga tahun 2020. Latar belakang yang pada penelitian ini yang pertama ada urbanisasi cepat dan peningkatan kepemilikan kendaraan yang telah menyebabkan jaringan transportasi kota mengalami kelebihan beban. Kondisi ini memperburuk kemacetan dan menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas sistem transportasi. Vulnerability atau kerentanan jaringan jalan menjadi isu penting dalam perencanaan dan manajemen transportasi modern. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama ada mengembangkan metode evaluasi kerentanan jaringan, transportasi berbasis Internet of Things atau IoT, lalu yang kedua memasukkan efek propagasi, kemacetan, dan kegagalan berantai, cascading failures ke dalam model evaluasi. Lalu yang ketiga menyediakan indeks gabungan berdasarkan biaya waktu perjalanan, biaya energi, dan biaya lingkungan untuk mengukur kerentanan. Ada konsep dan metodologi yang diambil dalam penelitian ini. Yang pertama konsep dari kerentanan jaringan transportasi. Penelitian menggabungkan pendekatan kuantitatif berbasis simulasi dan pemodelan untuk menilai kerentanan jaringan transportasi perkotaan dengan dukungan Internet of Things atau IoT. Penelitian ini atau penilaian kerentanan dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu probabilitas kegagalan dan konsekuensi kegagalan ruas jalan. Peneliti ini menggunakan model kegagalan berjenjang untuk mensimulasikan penyebaran kemacetan akibat kegagalan satu ruas jalan yang berdampak pada ruas lain dengan bantuan perangkat lunak. Indeks kerentanan dihitung berdasarkan tiga jenis biaya, yaitu waktu perjalanan, konsumsi energi, dan dampak lingkungan yang kemudian digabungkan dalam satu model evaluasi kerentanan komprehensif. Bobot dari masing-masing indikator dihitung menggunakan metode analitik hierarki. Studi ini juga memanfaatkan sistem pemantauan lalu lintas berbasis IoT yang mengumpulkan data secara real-time melalui jaringan sensor dan komunikasi, sehingga metodologi ini mampu mempresentasikan kondisi lalu lintas yang realistis dan mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen transportasi cerdas. Ada aspek penilaian kerentanan jaringan, di mana yang pertama ada biaya waktu tempuh atau travel time cost. Biaya ini dikalikan dengan total waktu dan waktu satuan yang dihabiskan oleh wisatawan di jaringan jalan atau total penundaan. Studi ini didasarkan pada nilai selisih antara waktu ruas jalan pada model alokasi seimbang pengguna dan alokasi arus nol yang didefinisikan sebagai tundaan ruas jalan. Dengan rumus T total sama dengan jumlah theta I Q1 desa DI, biaya waktu tempuh total Q1 sama dengan X P T total dengan X sama dengan faktor konversi volume lalu lintas, dan P biaya per jam per orang. Lalu ada aspek penilaian yang kedua, yaitu biaya energi dan lingkungan atau energi dan environment cost yang didasarkan sebagai biaya akibat konsumsi bahan bakar dan dampak lingkungan dari kemacetan, yang dimana dengan rumus Q2 atau jumlah Q1 A1 L I
VSI dikurangi jumlah QI L aksen I VSI. Di mana LI sama dengan panjang ruas jalan, V sama dengan konsumsi bahan bakar per 100 km per jam, SI sama dengan harga satuan bahan bakar. Lalu ada model evaluasi kerentanan yang berdasarkan tiga komponen biaya akibat kegagalan. Yang pertama ya biaya waktu perjalanan atau Q1, di mana total waktu tunda dikalikan dengan biaya waktu per individu. Lalu ada Q2, biaya energi yang dihitung dari peningkatan konsumsi bahan bakar akibat jalur memutar. Lalu ada biaya lingkungan atau Q3 berbasis pada peningkatan emisi CO2 dan harga karbon. Lalu hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang kami dapatkan, ada bagian perbandingan dari nilai tiga kerentanan. Garis biru yaitu comprehensive index, garis hijau comprehensive vulnerability, dan garis merah failure probability. Garis biru atau comprehensive index atau indeks komprehensif adalah hasil penggabungan dari beberapa indikator kegagalan. Contohnya efisiensi jaringan, biaya waktu perjalanan, energi, dan lingkungan dengan bobot tertentu. Nilainya menunjukkan tingkat dampak yang ditimbulkan jika segmen jalan tertentu gagal. Contohnya, segmen 6 dan 9 memiliki nilai indeks yang tinggi, menunjukkan dampak besar terhadap jaringan jika terjadi kegagalan. Dan yang kedua, garis merah, failure probability atau probabilitas kegagalan, menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu segmen jalan mengalami kegagalan. Nilai tertinggi terlihat pada segmen 6, 9, 4, dan 17. Artinya mereka rentan rusak secara historis atau melalui simulasi IoT. Lalu yang ketiga, comprehensive vulnerability atau kerentanan komprehensif yang ditandai dengan garis hijau, menyediakan nilai akhir kerentanan dari tiap segmen jalan secara menyeluruh. Interpretasi utama dari gambar ini yaitu yang pertama, tidak selalu segmen dengan probabilitas kegagalan tinggi memiliki indeks dampak yang tinggi. Contohnya segmen 77, meski probabilitasnya tinggi sebanyak 35,2%, namun dampaknya relatif kecil atau kerentanannya sedang. Yang kedua, kerentanan komprehensif atau garis hijau menggabungkan kedua aspek. Jadi meskipun salah satu nilai tinggi, tetapi indeksnya rendah atau kerentanannya tidak tinggi. Ini menjelaskan kenapa garis hijau terlihat stabil dan relatif lebih rendah dibanding dua lainnya. Yang ketiga, fluktuasi tajam pada garis merah dan biru menunjukkan dinamika hubungan antar segmen. Misalnya, segmen dengan struktur topologi penting mungkin tidak sering gagal, tapi sekali gagal berdampak besar, atau indeks tinggi probabilitas rendah. Hasil yang kami dapatkan dari jurnal Liu tahun 2020 menunjukkan bahwa pendekatan penilaian kerentanan jaringan jalan berbasis Internet of Things atau IoT dapat mengidentifikasi dengan baik segmen-segmen jalan yang paling rentan terhadap kegagalan lalu lintas, terutama saat terjadi kemacetan. Simulasi terhadap 176 ruas dan 115 simpul jaringan jalan menunjukkan bahwa jalan arteri ekspres memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan jalan sekunder. Penelitian juga mengungkapkan bahwa tidak selalu ada hubungan antara probabilitas kegagalan dan dampaknya. Penghitungan biaya kerentanan memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak kegagalan terhadap sistem transportasi. Penggunaan metode evaluasi multi-indikator menghasilkan indeks kerentanan komposit yang lebih akurat. Evaluasi ini dapat membantu perencanaan lalu lintas dalam merancang strategi mitigasi terhadap kerentanan jaringan jalan. Baik, lalu selanjutnya kita tiba pada kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah model berbasis Internet of Things ini efektif ternyata untuk deteksi kerentanan jaringan. Lalu pertimbangan biaya waktu, energi, dan lingkungan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, ini juga cocok ternyata untuk perencanaan jaringan jalan dan manajemen lalu lintas kota. Lalu yang terakhir, kapasitas jalan dan permintaan OD sangat mempengaruhi dari kerentanan.
Selanjutnya, kita membahas pengembangan yang bisa dilakukan dari penelitian ini. Yang pertama, ada integrasi data real-time yang lebih luas. Penelitian ini sudah memanfaatkan data dari sensor IoT untuk memantauan lalu lintas dan penilaian kerentanan. Namun, cakupan dan resolusi data real-time bisa diperluas, misalnya dengan mengintegrasikan data dari aplikasi navigasi, kamera CCTV, dan data crowdsourcing dari pengguna jalan untuk meningkatkan akurasi deteksi insiden dan kemacetan. Selanjutnya, ada penambahan variabel sosial dan ekonomi. Penelitian saat ini menilai kerentanan berdasarkan biaya waktu, energi, dan lingkungan. Pengembangan selanjutnya dapat memasukkan variabel sosial ekonomi seperti dampak terhadap kelompok rentan, misalnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, atau juga analisis dampak ekonomi makro dari kegagalan jaringan transportasi. Pengembangan selanjutnya uji coba di berbagai skala dan lingkungan. Pengujian model di berbagai kota dengan karakteristik jaringan transportasi yang berbeda, misalnya kota besar versus kota kecil, dapat dilakukan untuk menguji generalisasi dan adaptasi model penilaian kerentanan berbasis Internet of Things. Lalu selanjutnya ada evaluasi efektivitas intervensi dan respon. Dapat dikembangkan simulasi atau studi empiris mengenai efektivitas berbagai intervensi, misalnya pengalihan arus lalu lintas otomatis, penyesuaian lampu lalu lintas berbasis Internet of Things, dalam mengurangi kerentanan dan dampak kegagalan jaringan transportasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dari kami kelompok 7, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.